for survival. I'm chasing tails, I'm surrounded. Can't stop for a second to breathe. My thoughts are flowing like water. One day soon I will find. I know I am close. I know I will shine. Halo Baraya Gurumala, kita ke sawah boran lagi meninjau eksplorasi minyak pertama di Indonesia, sumur Tangak Cibodas yang ada di belakang. Nanti kita lihat ke sana seperti apa kondisinya. Ayo kita saksikan menengok kembali monumen Gurumala yang 3 tahun yang lalu dibangun. Ya, di sini sebutnya tuh, kalau orang sini sebutnya sumur boran. Nah, sumur boran tuh jadi terdapat sumur minyak bumi pertama yang dilakukan oleh Jan Rering, seorang pengusaha swasta Belanda pada tahun 1871. Ingat, ini adalah sumur boran pertama di Indonesia. Jadi kita harus berbangga bahwa di sini ada tonggak sejarah tentang perminyakan Indonesia. Mungkin nanti kita berharap ada sedikit perhatian dari pemerintah tentang sejarah perminyakan di sini. Karena apa? Selain kita yang sering mengunjungi ke sini, termasuk kita lah, juri Gurumala, ada perhatian juga dari ahli-ahli perminyakannya ya. Yang pertama dari majalah Bio Magazine telah dimuat. Kemudian para ahli dari Jakarta, para Pertamina, sama dari LIPI. Dari LIPI juga pernah sering kesini meninjau dan ini meninjau dan mengadakan penelitian. Nah, kita harus berbangga sekaligus kita tadi tidak juga terlalu berharap bahwa ini akan menjadi perhatian dari pemerintah, Pemda atau pusat untuk membenahi jalan akses jalan, karena di sini belum ada jalan. Bahkan yang ke sana juga untuk menuju ke ini harus kita berlakukan dulu ke sawah. Barangkali nanti akan dikeramik sawahnya supaya ini dikeramik supaya ini lalu cir gitu, jalan tidak berlakukan, kan enak kalau jalan ke sini untuk mengunjungi gitu ya. Tidak seperti motor saya blokok tadi ya. Dan saya juga tadi udah nancak budin lagi di Sarodot. Ya karena karena itu adalah satu akses yang harus diperbaiki kalau untuk menjadi kunjungan. Ya misalnya ada kunjungan dari luar, kayak kemarin lah dari profesor dari Jakarta, beliau mengatakan belum diapa-apa, hanya acan gitunya, mudah-mudahan engke lah gitu ya Prof, saya bilang di komen gitu, dan itu ngobrol langsung gitu, saya bilang nantilah bahkan beliau juga mengatakan ini yang ininya NGO katanya sejenis LSM ya, sebuah komunitas gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti juga dibangun fasilitas atau apa supaya nanti jalan yang menuju ke boran itu dikeramik lah, untuk dilakukan itulah. Barangkali nanti jalan ditap gitu kumaha. Ya begitulah kita sekali ini juga kita itu nostalgia bahwa di sini dibikin tetangger. Ini juga alpukahnya dari donatur kita waktu itu Dokter Gigi Andi Imam Mandi. Kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada beliau dan rekan-rekan. Kemudian ada Prof Ika yang begitu menyumbangkan material, kemudian pikiran juga. Kemudian waktu itu juga ada Pak Haji Gatot, sekarang Kadis Kominfo. Sehat-sehat Pak Haji. Terus ada lagi Pak Haji Budi, Mbak Ikin juga ada aku hadir ya. Gitu juga harus berterima kasih pada beliau-beliau. Kita sekarang sudah makan, sudah tinggal mengunjungi boran. Oke, bisa. Bisa kita sekarang sedang berada di sumur boran pertama yang dilakukan oleh Jan Rering, seorang pengusaha swasta Belanda. Yaitu ini adalah sumur boran pertama yang dilakukan oleh perusahaan Belanda di Indonesia. Jadi ini adalah satu sisa sumur boran
Yang pertama diadakan oleh perusahaan Belanda di Indonesia. Pertama di Indonesia pemirsa. Dilakukan oleh Jan Rering pada tahun 1871. Dan kemudian sumur ini dinamakan oleh beliau adalah Cibodas Tangat 1. Cibodas Tangat 1 ini bahwa di sini adalah satu desa yang bernama Cibodas pemirsa, yang pada tahun 1557 pindah ke sana, gerbang desa Cibodas, kemudian berganti nama dengan nama desa Sukamurni sekarang. Nah, dulunya itu ini adalah satu perkampungan, sebelah sana perkampungan, terus di sini sebagai pertambangan minyak pertama yang disebut dengan sumur boran. Dan kemudian sebelah sana ada lagi sawah yang bernama sawah ketel. Jadi sawah ketel itu adalah bahwa di sana terdapat satu tempat yang terdapat pembakaran minyak yang kemudian dipisahkan dengan air, tersedia dengan tungku-tungku besar yang sampai sekarang dinamakan sawah ketel. Nah, pengeboran minyak pertama ini dilakukan secara sederhana, dilakukan oleh tenaga sapi, kebo untuk mengebor ini, yang kemudian karena Jan Rering memerlukan lagi peralatan yang lebih modern, maka beliau berangkat ke Amerika dan membeli peralatan bor yang lebih canggih menggunakan mesin uap. Cuman sampai ke sini hasil dari pengeboran minyak ini tidak sesuai dengan yang diinginkan. Itulah nama besar pasak daripada Tihang. Nah, karena tidak ada keuntungan yang lebih besar, maka Jan Rering menghentikan proses pengeboran minyak di sini. Yang kemudian pihak Belanda menutup peran subsidi bantuan dana, karena hasil yang didapatkan di tempat ini tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi modal kemudian lebih banyak dikeluarkan, tapi hasilnya tidak seberapa. Nah, pemerintahan Belanda kemudian menutup pengeboran minyak ini dan mengubur impian Jan Rering untuk mengadakan pengeboran minyak besar-besaran di sini. Nah, kemudian pada tahun 1920 masuklah perusahaan swasta Belanda yang bernama BPM atau Batavia's Petroleum Maatskappij mengadakan penelitian lagi tentang jalur minyak ini sampai ke daerah bawah, ke daerah utara, dan kemudian menemukanlah sumber minyak yang sampai sekarang masih beroperasi, yaitu di daerah Ligung, Bongas, dan Radengan. Pengeboran minyak percobaan pertama dilakukan pada masa kekuasaan Bupati Surya Tanudi Brata, yaitu pada tahun sekitar tahun 1923. Pengeboran berhasil dan di sanalah tempat menghasilkan banyak minyak bumi, pemirsa. Mungkin nanti kita bisa mengunjungi sisa-sisa pengeboran atau pipa pengeboran minyak tahun 1920 yang berada di daerah Lohapit yang mereka sebut dengan pipa BPM, pemirsa. Ya, pemirsa, kalau misalnya kita mau ke boran ini harus melewati sawah yang ini Badok melakukan. Ya mungkin nanti kalau ada rezeki dari Sararea lah gitulah, bisa dibikin jalan ke sini dan akses jalannya bisa mulus, tidak sesorotan. Tadi juga hampir saja kita juga celaka. Ya mudah-mudahan lah ada rezekinya Sararea, semuanya sumur boran ini bisa diakses oleh umum dan menjadi tempat wisata edukasi tentang sejarah perminyakan, bisa. Ya pemirsa, saya sedang dekat sekali dengan sumur boran pertama di Indonesia ini, ya, yang berada di Desa Cibodas, Maja. Kalau kita misalnya mengambil air dari sini, terus kita dicium, ternyata masih bau minyak lampung, pemirsa. Bau minyak tanah mentah, menyengat sekali. Jadi kalau misalnya dibilang masih tersisa, mungkin ada, cuman nggak seberapa. Kalau misalnya diadakan eksplorasi minyak, ada sih ada, cuman tidak mencukupi dengan biaya operasinya di sini. Makanya yang Rering juga meninggalkan tempat ini karena biaya dengan hasil yang didapat tidak seimbang. Misalnya modal dikeluarkan 1.000, tapi penghasilan cuma berapa ratus. Jadi
merasa tidak beruntung, beliau kemudian menutup sumur ini dan meninggalkan tempat ini dengan berhasil. Cuman yang jadi catatan bahwa dengan tidak berhasil beliau mendapatkan keuntungan di tempat ini, tapi setidaknya beliau meninggalkan tonggak sejarah bagi perminyakan di Indonesia. Karena disinilah pengeboran minyak pertama di Indonesia, dan kita harus, orang Jawa harus berbangga bahwa kita terdapat satu situs peninggalan sejarah yang paling berharga tentang perminyakan di Indonesia. Ini kita sedang berada di bekas perkampungan ya. Dulunya ini adalah Kampung Cibodas, bagian dari Kecamatan Maja. Nah, pada tahun 1950-an terjadi longsor dari sana. Tadi juga kita lewat bekas longsoran tanah. Nah, dari sini juga terjadi pergerakan tanah. Oh, banyak gitu kobra, oi. Yang orang di sini menyebut dengan tanahnya milai. Nah, ini adalah bekas pondasi rumah. Sampai sana perumahan desa Cibodas yang pada tahun 1955 mengadakan perpindahan ke mulut desa Cibodas. Nah, sekarang menjadi desa Sukamurni, namanya berganti nama dengan Sukamurni. Kemudian itu ada beberapa puluh penduduk berpindah ke sana karena ini sangat rawan sekali. Sampai daerah sana itu tanah itu terus bergerak, makanya dulu spot boran itu bukan ada satu, tapi menurut keterangan sih ada 9 karena terjadi longsoran, kemudian tertutup, yang sekarang tinggal satu lagi. Itu yang diakibatkan oleh tanah longsoran tersebut. Ini juga perkampungan di sini pada tahun 1955 melakukan perpindahan ke depan ke sana ke mulut desa Sukamurni, dan sekarang menjadi desa Sukamurni sekarang. Jadi ini sudah menjadi kampung kosong. Kalau dalam peta disebut di sana ada kampung namanya peta Belanda tahun 1870-an ada nama Kampung Cibodas. Ternyata ini sudah kosong kampungnya itu, dan orang-orangnya beserta penduduknya di sana pindah ke daerah Sukamurni yang sekarang bisa. Demikian laporan kami Juri Gurumala dari Kampung Cibodas Lama untuk mengunjungi bekas sumur boran pertama se-Indonesia yang berada di Kampung Sukamurni, Kecamatan Maja, yang pertama kali prakarsa oleh Jandaring pada tahun 1871. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Of me, people fight for survival. Nah, petani di sini sangat murah hati, memberikan oleh-oleh kepada kita, dan kita juga sebenarnya tidak berharap, mengharap. Ya alhamdulillah terus dengan hasil ini jadi hilang.